Terus Ini dari Farhan Bu. Anak saya dalam sesi terapi jika matchingin dia mahir, tapi dia tidak bersuara sama sekali. Mohon solusinya Bu. memang kalau untuk matching itu dia enggak bersuara, Bu. Kalau ibu mau dia bersuara, itu anaknya apa sudah bisa bicara atau menirukan? Tolong dibuka. Oh. Iya Bu. Farhan. Mohon maaf Bu, untuk Farhan tidak ada Bu, sudah Bu. Oh ya udah biarin, udah nggak ada. Terus ini, aku tahu ini ada mamanya ya. Yang kamu ngomongkan itu saya nggak tahu, nggak bisa menemukan di mana mereka tanyanya. Ini kok ini data-data semua ini. Iya Bu, ada di atas Bu. Oh di atas. Oh ya. Iya, di atas. Ada yang lainnya mungkin? Iya, sebentar Bu. Ini dari mama itu, Meisya Bu, anak HR. Bu, kalau di rumah kita nggak pakai meja, boleh ya Bu? Sambil santai, kalau bosen saya ganti mainan lagi gitu Bu. Ya boleh. Justru saya akan bicarakan kalau orang tua itu melakukan dengan nggak seperti yang ada di tempat terapi. Lakukan aja yang seperti kita fun lah. Kita menyamakan dengan apa, mungkin taruh sana nggak pakai meja, taruh di kursi satu, taruh di lantai satu, gitu. Jadi anaknya lebih apa ya, bisa beraktivitas, nggak cuma duduk, atau kita tempelkan di tembok, gitu. Kalau tempelkan di tembok kan anaknya mungkin kita duduk di sofa, coba kamu cari ini, cari di tembok. Nah, mungkin ada lengketannya, dia bisa tarik, berikan ke ibu, atau tempelkan di sana juga. Nah, mungkin di tembok diberikan kertas velcro yang lainnya untuk menempelkan di bawah yang gambar yang sama gitu. Nah, itu semua juga perlu pemberitahuan. Jadi beritahukan kalau caranya berbeda. Jadi jangan sampai gini, tiba-tiba kita minta anak, menanyakan ke anak tanpa memberitahu. Terus anaknya kalau nggak bisa, kita marah-marah. Nah, itu yang nggak benar. Kasihan anaknya. Kita juga pasti akan bingung kalau kita tidak diberitahu apa-apa, terus langsunglah kita ditembak, gitu, ditanyakan atau ditanyakan sesuatu yang belum pernah diberitahu gitu ya. Oke, mungkin itu sudah jawabannya. Ada lagi Bu. Uh, Ini dari Putri. Kalau dalam sesi belajar, anak kalau salah terus dibantu dan anak jadi gak mau dan teriak-teriak, itu belajarnya dihentikan dulu apa tetap diteruskan ya Bu? Gimana anaknya kalau dibantu malah teriak-teriak? Ya Bu, kalau anaknya itu salah gitu ya Bu, terus dibantu, terus anaknya itu jadi nggak mau, terus teriak-teriak gitu, apa belajarnya tetap diteruskan atau dihentikan? Gini, dibantunya itu saya enggak tahu. Ini pastinya ada sesuatu. Kalau anak yang biasa, dia diberitahu itu nggak akan melakukan perlawanan teriak-teriak gitu. Nah itu pasti ada sesuatu hal yang lain, atau dia memang lagi bad mood, memang nggak mau belajar. Nah, kalau gitu gini, kalau jadi terapis itu jangan dibiasakan kalau dia teriak kita berhenti, tidak melakukan. Sebenarnya artinya dia teriak itu apa? Dia pengennya kan kita berhenti atau tidak melakukan apa-apa. Mungkin dia pengennya dia nggak pengen belajar. Nah, kalau Anda mau memberhentikan sesi itu, Anda harus membuat dia melakukan sesuatu hal yang kamu tahu dia pasti bisa. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Kendali masih ada di kamu. Jadi dia jangan terbiasa kalau dia teriak kita berhenti, berarti dia yang mengendalikan sesi ini, bukan terapis.
Akhirnya nanti akan banyak kasus-kasus di mana dia akan melakukan banyak hal karena dia merasa aku bisa mengendalikan terapis siapapun yang mengajar di depan. Jadi kamu harus kalau dia tidak mau lakukan aja. Cuman dibantu ya cuma sebentar kok. Nah, jadi kalau pamannya sampai bila perlu Anda harus ada di belakang anak dan bantu dia untuk menaruh. Oke, pinter walaupun dia sudah teriak, oke pinter kamu sudah ini apa melakukan. Paling sedikit dia sudah mau melakukan walaupun dia sambil teriak-teriak. Tuh. Oke? Iya, Bu. Heeh. Ada lagi, Bu, dari mamanya Yau Yau. Bu, kalau menyamakan gambar dan lain-lain sudah bisa. Identifikasi dengan ambil gambar atau menunjuk juga sudah bisa. Tapi untuk menyuarakan foto atau gambar itu belum bisa konsisten. Gimana caranya ya, Bu? Itu nanti ya kalau itu berarti dia belum bisa mengkorelasikan antara suara nama-nama benda itu dengan foto benda. Nah, satu, kemungkinan dia masih belum bisa. Ya. Kedua, mungkin dia bisa, tetapi ini mungkin ngomongnya dia tidak mau ngomong apapun atau dia ngomong tetapi salah gitu. Mamanya Yoyo. Ya, sore Bu. Ya, ya. Ya, kalau gini, kalau misalnya ada gambar gitu ya Bu Mingpe. Uh, Terus misalnya saya ada gambar banyak gitu dia udah bisa kan. Misalnya ambil gambar mobil biru gitu misalnya. Dia ambil gambar mobil biru. Nah, itu nanti kalau misalnya saya bilang mobil biru itu kan harapannya kan dia bisa ikut nirukan mobil biru gitu kan, Bu. Itu dia nggak bisa. Tapi kalau misalnya gini, misalnya saya bilang ambil mobil biru. Nah, dia ambil terus dia bilang mobil biru tapi kayak bilang sendiri gitu loh, Bu. Tapi kalau pas saya yang menyuarakan dia kayak suruh niru no gitu, nirukan itu loh yang nggak bisa. Oh, mungkin gini enggak apa-apa, Bu. Itu berarti kan sebenarnya dia sudah tahu. Jadi kita itu kalau ada anak ya, yang kalau ditanya secara formal, pokoknya kita tanya apa ini, dia tidak mau jawab. Nah, tapi kalau dia main-main sendiri, dia ngomong mobil biru, ya, mobil merah, mobil kuning, gitu kan. Nah, itu berarti anak ini mungkin tidak tahu pengharapan kita. Atau tidak tahu yang tadi Ibu ngomong, kalau saya mau ngomong mobil biru mestinya lah dia nah kan Ibu mengasumsikan anak itu sudah tahu bahwa pengharapannya Ibu itu dia mengulang mobil biru. Ya. Iya. Tapi belum tentu Bu dia ngerti. Nah, itu bisa juga belum tentu dia ngerti. Jadi Ibu langsung aja ngomong, ayo sekarang Mama ngomong ini mobil biru. Sekarang gilirannya Yoyo ngomong apa ini? Yang terus terang itu tuh poin. Ya. Nggak mau Bu. Kalau misalnya kayak apa ya, kayak kalau saya ngomong terus dia suruh kayak nirukan atau ditanya itu kan belum belum bisa. Tapi Oh, kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya saya ya itu tadi kayak tadi misalnya ambil apa gitu terus dia ambil, dia menyuarakan sendiri. Ya benar sih maksudnya yang saya maksud suruh ngambil apa terus dia bilang itu ya betul. Tapi maksud saya itu konsep yang kayak apa ya Bu, kayak menirukan atau apa itu ya yang belum kayaknya kok nggak bisa-bisa gitu Bu. menirukan tapi menirukan yang pakai verbal kan yang dia nggak bisa. Iya, heeh. Jadi kayak kalau face to face apalagi tambah nggak bisa. Kalau misalnya cuman suruh bilang A gitu, tapi duduk udah pandang-pandangan gitu kan, fokusnya sekarang udah agak membaik juga. Tapi untuk yang konsep menirukan kayak buka mulut, menjulurkan lidah itu kan juga belum bisa. Itu apa dimulainya dari gambar atau gimana Bu Mingwi? Kalau gini loh Bu, kalau dia bisa, sekarang gini, Ibu kalau ditanya apa ini? Dia juga nggak mau jawab. Ya nggak bisa. Ini, Ibu harus ada orang di belakang Ibu. Kalau dia nirukan, dia bisa baca nggak, Bu? Bisa baca. Nah, kasih kalimat secara tertulis. Nah, jadi memberitahunya, Ibu kan
kalau memberitahu secara verbal kan dia nggak mengikuti. Ya. Ibu kasih tulisan mobil biru. Ya. Ya. Yo, apa ini? Dia suruh baca. Mobil biru. Kan ini kan saya itu cuman yang mau kita ajarkan bahwa dia harus menjawab pertanyaan. Ya. Mau kita tidak mengajarkan kosakata karena dia sudah bisa sebenarnya kan. Ya. Dia tahu kalau orang tanya apa ini, kamu harus jawab. Nah, jawabnya sesuai dengan yang ditanyakan, apa ini yang ada di tangan. Nah, itu Ibu lakukan kira-kira 2-3 kali. Dia bisa ngerti nggak? Nah, jadi penolakan dia kita tahu karena ketidakmengertiannya terhadap kata tanya itu. Ya Bu. Tapi Bu Mingpe, kalau pakai tulisan itu, dia cuma mau baca itu 1 kali Bu. Jadi misalnya saya tuliskan mobil biru gitu. Nah dia kan saya tanya, ya apa ini gitu. Jadi misalnya ada gambar terus bawahnya kan saya kasih tulisan mobil biru. Itu dia lihat terus dia bilang mobil biru. Terus habis itu nanti kalau diulangi lagi, ya apa ini? Itu udah nggak mau. Pokoknya kalau tulisan tuh cuma 1 kali baca aja. Yang lain, mobil yang pakai benda lain, Bu. Oh gitu. Jadi kita ganti-ganti tetap dibantu pakai tulisan gitu ya Bu? Gini, jadi anak ini mungkin anak pembosan, enggak mau, sudah tahu, sudah dikasih tahu, tanya-tanya terus. Nah, jadi gini, saya mau mengidentifikasikan dia tuh enggak maunya karena apa, gitu loh. Apakah dia enggak ngerti pertanyaan atau dia enggak mau diulang-ulang. Jadi kita harus tahu pasti kenapa ini. Nah, saya kalau umpamanya dengan memberikan tulisan itu, saya dalam arti bahwa, kalau aku, apa ini? Dia harus jawab, gitu loh. Dan nanti tanpa tulisan, apa ini? Apa ini? Apa ini? Nah, dia tahu kalau ditanya apa ini, ada kata tanya apa ini, saya harus menjawab yang ditunjuk atau yang dipegang. Nah, itu sekarang mengajarkannya bukan matching, bukan menyamakan, bukan menirukan, tetapi mengajar anak untuk mengerti pertanyaan. Karena Yoyo udah verbal itu. Nah, sekarang apakah benar Yoyo itu tidak mau merespon karena ditanya lebih dari 1? Jadi bendanya harus ganti-ganti, Bu. Iya. Gitu. Jangan benda yang sama. Mungkin Yoyo ini enggak suka benda kalau dia berulang-ulang, ditanyakan berulang-ulang hal yang sama. Apakah anaknya seperti itu? Kayaknya sih ya ada gitunya juga sih Bu. Soalnya kalau misalnya misalnya hari ini pakai gambar ABC gitu, terus misalnya besok diulang lagi pakai gambar ABC, itu bisa kayak yang hari ini lancar jawab semuanya, nanti yang besok itu bisa sama sekali nggak mau jawab gitu loh Bu. Jadi kan bingungnya itu maksudnya dia nggak konsisten tuh karena lupa atau karena nggak mau gitu. Nanti lama, kira-kira 1-2 minggu baru dengan pertanyaan yang misalnya sama dengan yang hari ini itu baru dia mau jawab lagi gitu loh Bu Minggu. Iya, berarti anaknya seperti itu. Jadi kalau anak ini, ya anak seperti ini, itu kadang-kadang enggak mau ditanya apa ini. Ya, Bu. Caranya gini, pamannya, oh aku tahu, mama tahu ini namanya gelas. Kamu tahu nggak ya? Ini tapi terus mungkin jangan yang gelas yang kita udah ngomong. Terus kita ngomong, kalau ini apa ya, Yaw? Apa ya ini? Ada mama kok nggak tahu ini apa ini? Dia ngomong, mouse. Mouse-nya komputer. Nah, itu sudah represent dia tahu gitu, Bu. Oh. Kan kita mau tahu yang Ibu mau anukan bahwa anak ini ada problem, saya jangan ditanya-tanya terus pakai hal yang sama berkali-kali. Lebih dari 1 kali aja dia besoknya udah nggak mau. Maunya 2 minggu lagi. Dia sudah lupa mungkin. Ibu tanyain lagi nggak apa-apa. Nah, kalau Ibu jangan pakai tanya yang langsung. Jadi ngomong, yuk kita mau buat mobil biru. Kita kan banyak
banyak ide bagaimana mengetahui anak kita sebenarnya tahu nggak yang kita mau tanyakan, yang mau kita buat. Mobil biru, oh dia bisa bikin mobil warna biru, berarti dia ngerti mobil birunya. Terus kalau tanya apa ini, jangan model interogasi di polisi, Bu. Kita tanya, apa ini? Apa ini? Apa ini? Oh itu, anaknya terus lari. Ya, ya. Jadi harus ada komentarnya. Apa ini? Oh, handphonenya mama ini. Kamu tahu handphonenya mama ini merek apa? Ini kapan ya aku belinya? Gitu kan? Harus ada cerita-cerita, komen-komennya. Gitu loh. Jadi jangan seperti interogasi di polisi. Ya. Oke. Oke. Nah, makasih ya Bu Mece. Sama-sama. Siapa? Firda, ada yang lain? Ya ada Bu dari Putri. Bu, jika anaknya anak maunya hanya belajar itu saja, gimana ya Bu? Jika diganti anaknya itu nangis, berikan solusinya Bu. Tambahkan, cari reward yang belum pernah dikasih dan pasti disukai anak. Ya, ini jadi gini, kalau mau mengajari dia, jangan langsung ngajar. Karena mungkin ini dia ketakutan, ibu tidak pernah memberikan pemberitahuan. Nah, dia takut ini, kalau ini aku tahu. Kalau begitu hal yang lain, saya takut nih. Ini tiba-tiba dia ngomong, dia trauma, ibu bilang, salah, kamu salah. Gitu loh. Jadi ngomongnya kalau salah atau tidak atau bukan, itu coba nggak usah heboh-heboh amat. Jadi kalau salah ya, oh salah ya kamu ya. Oh bukan, kamu ini nggak, oh ini nggak benar. Jadi santai aja. Ini anak mungkin yang trauma belajar hal yang baru karena kalau hal baru aku banyak salah. Kalau aku salah, mungkin ini enggak, atau terapisnya atau mamanya teriak-teriak atau wah salah, tidak. Wah, anak ini sensitif mungkin. Terus akhirnya lebih safe main ini aja yang aku sudah tahu. Enggak usah ganti-ganti. Nah itu. Coba dianukan, diintrospeksi, solusinya ya kamu harus memberitahu. Kalau dia nangis, beritahu, oh sekarang saya udah ganti. Kalau kamu nggak bisa, aku akan beritahu kok, sampai kamu bisa. Terus tes lah di tengah-tengah, 1 kali. Coba ini samakan. Oh kalau dia masih belum bisa, prom aja, ini di sini. Kalau 1 gambar aja masa dia nggak bisa-bisa. Nah, 1 kayak seperti dari saya, 1 gambar ditambahkan pengacau, terus habis itu pengacaunya bisa ditambah, setelah itu tambahkan benda yang harus disamakan atau dilakukan. Oke, gitu. Ya.